Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ardiansyah, NRM 0494385752. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu tugas yang akan saya buat, yaitu adalah sebuah website yang terdiri dari 4 halaman, yaitu halaman login, yang ini, halaman dashboard, yang ini, halaman tracking, yang ini, lalu yang terakhir halaman stok. Nantinya saya akan membuat struktur folder sesuai panduan ya, seperti ini. Mungkin ada beberapa yang saya adjust menyesuaikan dengan kebutuhan dan agar semantik dan rapi ya. Dan nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tampilan yang sudah saya buat. Mungkin ada sedikit perubahan yang saya tambahkan, tidak sama persis seperti yang petunjuk, dan mungkin beberapa mengambil dari referensi luar dan berdasarkan pengalaman juga. Mungkin langsung kepada projectnya. Ini pertama saya membuat sebuah login seperti yang diperintahkan, dan untuk data login ya, itu menggunakan data dummy ya, masih dummy. Ini saya mencoba login menggunakan akun Rina yang sudah disediakan oleh tutornya. Ini passwordnya. Pertama saya akan mencoba untuk salah password dulu, karena saya sudah membuat pop-up untuk salah password. Ini password salah, bukan salah. Saya mau sama password 123 salah. Untuk beberapa tampilan juga saya tambahkan, ketika lupa password kita bisa memasukkan email kita. Kalau misalkan kita langsung pencet kirim tanpa menginputkan, maka akan muncul notif. Tapi ketika kita memasukkan email, maka akan tampil seperti ini. Lalu ada juga untuk daftar, mungkin ini karena belum ada fitur, jadi kita tampilkan seperti ini terlebih dahulu. Lalu kita coba untuk memasukkan password yang benar ya. Ini sih kamu paste aja. Lalu ketika masuk nanti akan muncul pop-up selamat datang. Ketika kita klik OK, ini langsung akan terpindah ke halaman dashboard. Untuk di halaman dashboard ini terdapat greeting saja ya, yang menyesuaikan dengan waktu dimana kita membuka aplikasinya ya. Di sini ada nama user ya, sesuai dengan user yang kita daftarkan, yang kita loginkan, maka akan tampil tampilan sesuai usernya, user loginnya. Di sini saya membuat untuk tampilan dashboard hanya seperti ini ya, belum ada saya tambahkan apapun. Lalu di sini ada 2 halaman lagi. Di sini juga laporan, saya membuat drop down ya, sesuai dengan perintah. Ada drop down untuk ya ini. Lalu halaman selanjutnya itu ada halaman tracking, ini halaman ketiga. Di menu tracking ini saya membuat fungsi untuk men-tracking bahan ajar ya, siapa yang menerima dan sampai mana. Ini kita masukkan saja ngasal. Ini akan muncul pop-up tidak ditemukan ya. Lalu kita langsung saja masukkan yang benar. Ada di sini, masukkan nomor
trackingnya ini muncul. Nah ini seperti ini contohnya ya, dengan detail-detailnya. Nah ini dengan perjalanan paketnya. Lalu halaman terakhir masuk ke halaman stok. Saya membuat list kurang lebih ini yang agak sedikit berbeda dengan petunjuknya karena saya memasukkannya di dalam halaman informasi bahan ajar ini dengan list yang nantinya dapat melihat ke detail ya. Ini mungkin itu sih kurang lebih dari tampilannya. Mungkin sekarang saya akan review dari sisi segi code ya. Mungkin dari segi code-nya ini sudah saya upload ke GitHub, jadi bisa dicek secara langsung di GitHub saya. Yang nanti saya akan lampirkan di halaman deskripsi untuk laporan ya. Nah di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya membagi menjadi sesuai dengan perintah petunjuk dari modul ya. Saya membagi dari HTML, lalu saya masukkan juga JavaScript di dalam folder kumpulan JavaScript, CSS-nya agar rapi. Saya pisah per modulnya ya. Jadi per modul dia menyimpan sendiri-sendiri untuk fungsinya ya, seperti dashboard, stok, dan tracking. Nah ini untuk di halaman loginnya, ini saya seperti biasa saya menggunakan HTML dan CSS open modal. Saya membuat beberapa fungsi JavaScript ini seperti ini, salah satu contohnya. Reset password dan segala macamnya saya masukkan ke dalam JavaScript ini, JavaScript yang ada di script ini, script.js. Nah ini untuk fungsinya saya sudah letakkan sedikit petunjuk ya agar lebih mudah dipahami ketika mereview code-nya kembali. Ini kurang lebih sekedar fungsi-fungsi ya. Mungkin saya fokus ke dalam kondisi else if-nya, yang dimana saya membaca data pengguna ya, apakah yang saya masukkan itu, apakah email dan password yang dimasukkan itu ada di dalam daftar pengguna yang sudah didaftarkan secara statik. Seharusnya ini dinamis, tapi untuk saat ini masih fokus terhadap frontend, jadi masih statik. Apa yang berdasarkan data ini saja. Ketika misalkan dia ada, maka dia akan menambahkan ke local storage untuk penggunanya tadi, agar nanti bisa dibaca di halaman dashboard sebagai user yang login itu, agar dapat mengambil nama, role, dan segala macam data usernya. Lalu ketika gagal, maka dia akan show alertnya. Nah untuk reset password ini mungkin masih dalam tahap pengembangan juga. Ini hanya untuk menampilkan modal saja yang saya buat fungsinya. Nah ini kurang lebih ini untuk show alertnya juga. Saya mengambil dari ID ya, elemen ID-nya menggunakan vanilla JavaScript juga. Lalu selanjutnya untuk di halaman dashboard, di halaman dashboard ini kurang lebih sama ya. Saya menggunakan navbar yang nantinya akan digunakan di banyak halaman-halaman lain ya. Lalu di sini tadi di halaman ini saya mengambil data user, sehingga saya melihat ke local storage-nya dan ambil user loginnya, lalu inisialisasi sebagai variabel user yang nantinya saya gunakan untuk memanggil greeting agar menyesuaikan nama user. Lalu ini ada untuk mendeteksi jamnya. Lalu di halaman berikutnya ada halaman tracking. Di halaman tracking sama masih menggunakan navbar, dan di halaman terakhir juga masih menggunakan navbar ini nanti. Lalu saya di fungsi ini hanya menggunakan satu fungsi ya, search tracking ini, dan mungkin ada fungsi modal juga. Modalnya mungkin masih sama seperti yang lainnya, mungkin fokus ke yang search tracking. Jadi di search tracking ini saya mengambil nomor dari si bahan ajarnya ya, nomor DO. Nanti ketika dia tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan pop-up modal yang salah bahwa datanya tidak ditemukan. Ini jika datanya null,
maka show modal data tidak ditemukan atas nomor di auth tertentu. Lalu jika dia ditemukan, maka dia akan men-set data-data seperti nama, username dan segala macam yang diperlukan. Lalu dia akan membuat iterasi agar nantinya tampil seperti sebuah line yang seperti timeline berbentuk vertikal. Lalu terakhir kita ada stok ya. Di stok ini ada juga navbar yang masih sama. Lalu saya membuat kontainer yang di kontainer ini terisi dari nantinya akan menjadi list card dari bara stok-stoknya ya. Nah, ini saya buat satu segmen untuk menyimpan nanti dari output si iterasi dari stok bahan ajarnya ya, yang udah kita simpan di data. Lalu ada pop-up modal juga, yang nantinya pop-up modal ini ketika kita klik salah satu maka akan tampil. Nah, untuk isinya nanti akan diisi oleh JavaScript-nya. Nah, ini untuk kondisinya. Mungkin ini sedikit kompleks karena banyak validasi juga yang harus saya tambahkan. Misalkan ketika dia gambarnya ternyata tidak ada, maka akan tampil default gambar yang seperti ini, dan ya mengambil banyak sekali elemen ID, lalu menginputkan juga mengoutputkan juga banyak sekali ID. Di sini saya mengambil pet image-nya yang lumayan tricky, maka dari itu saya membuat ketika image-nya kosong maka dia tetap muncul, dan di sini saya sempat kesulitan, maka dari itu mengambil pet gambarnya ya. Mungkin ini adalah tampilan gambarnya. Ketika dia ada maka dia akan menampilkan gambar modal, pada modal. Lalu ada load stock data ya. Load stock data ini untuk ketika pertama kali membuka aplikasi maka dia akan memuat data bahan ajarnya gitu. Nah, ini juga kita lihat ada iterasi terkait data bahan ajarnya, yang dimana setiap iterasinya akan memuat sebuah tag HTML, kumpulan tag HTML, section HTML yang akan membuat card pada tampilan. Ini lalu ada show alert ini untuk modal biasa. Mungkin itu. Ini ada open detail modal, post modal, load stock data. Mungkin itu sih. Ini adalah fungsi untuk menambahkan trigger, seperti ketika awal DOM-nya di load, maka dia meload stok datanya. Lalu ketika class button ada interaksi, maka dia akan menampilkan. Lalu ada sedikit animasi ya, ketika hover ke cardnya akan terlihat sedikit animasi yang mempercantik tampilan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.